Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Budi Cahyono dari kelas MA 20B1 dengan NIM 1120111194. Di sini saya akan mempresentasikan tugas evaluasi kinerja yang bertema manajemen kinerja SDM. Pentingnya wawancara dalam penilaian kinerja. Pentingnya wawancara dalam penilaian kinerja. Yang pertama, peran wawancara dalam penilaian kinerja, tujuan wawancara, jenis wawancara, aspek penting dalam wawancara, waktu wawancara, cara mempersiapkan wawancara, cara melakukan wawancara, gaya wawancara, proses wawancara, penting diperhatikan dalam wawancara penilaian, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menganalisis kinerja, keterampilan mewawancara untuk membina hubungan antara pribadi, permasalahan dan solusi dalam penilaian kinerja, ketidakterampilan dalam pelaksanaan wawancara, melengkapi wawancara. Pentingnya wawancara dalam penilaian kinerja. Yang pertama, langkah paling penting dalam proses penilaian adalah mendiskusikan dengan karyawan. Agar penilaian dapat berjalan secara efektif, maka penilaian harus mencakup umpan balik bagi karyawan tentang kinerjanya. Umpan balik ini lazim meliputi komunikasi lisan selama wawancara yang direncanakan. Wawancara akan efektif tergantung pada 3 faktor, yaitu yang pengetahuan atas terhadap pekerjaan dan kinerja pekerja bawahan. Yang kedua, dorongan dan dukungan atasan terhadap bawahan. Dan yang ketiga, dorongan atasan bagi partisipasi bawahan dalam proses penilaian. Wawancara penilaian menyediakan cara-cara dengan 5 unsur-unsur pokok evaluasi kinerja dan dapat dicapai. Ini adalah pengukuran, menilai hasil di antara target dan standar yang telah disetujui. Yang kedua, umpan balik, memberikan informasi penilaian atas bagaimana ia sedang melakukannya. Yang ketiga, penguatan positif, penekanan apa yang telah berjalan dengan baik agar dilaksanakan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Hanya membuat kritik yang membangun, dengan kata lain yang menunjuk jalan menuju peningkatan. Yang keempat, pertukaran pandangan, memastikan bahwa wawancara tetap melibatkan pertukaran pandangan yang menyeluruh, terus terang dan tentang apa yang telah diperoleh, apa yang perlu dilakukan, dan apa yang dinilai pikirkan tentang pekerjaannya. Jalan yang memadu dan yang mengatur mereka serta aspirasi mereka. Yang kelima, persetujuan secara bersama datang pada suatu pemahaman tentang apa yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk meningkatkan kinerja dan menangani permasalahan pekerja apapun yang diangkat selama diskusi tersebut, agar karyawan tahu di mana berpijak atau posisinya. Memperingati kesempatan kepada karyawan untuk mendiskusikan tentang kinerja sepanjang kurun waktu penilaian. Menempati kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam
rangka meningkatkan kinerja karyawan. Mencocokkan antara data atau informasi yang diperoleh dengan jawaban yang didengar langsung dari karyawan yang dinilai. Melatih karyawan untuk mempertanggungjawabkan kinerja. Yang terakhir, memotivasi karyawan untuk maju dan mengemukakan apa adanya. Di sini ada aspek-aspek penting dalam wawancara. Pada saat seseorang penilai dan orang yang dinilai bersama-sama, mereka ada di sana untuk mulai terlibat suatu dialog tentang penilaian kinerja dan pengembangan. Ini bukan suatu wawancara di mana seseorang mengajukan pertanyaan dan yang lain menyediakan jawaban itu. Ini lebih seperti suatu pertemuan di mana terjadi pertukaran pandang sehingga kesimpulan yang disepakati akan tercapai. Yang kedua, mengembangkan pertemuan penilaian yang formal dan diskusi, menyiratkan bahwa kedua belah pihak secara penuh dibatalkan. Ini adalah pertemuan dengan tujuan di mana tujuan itu akan diraih perusahaan tentang masa depan pengembangan penilaian area manapun untuk meningkatkan dan bagaimana peningkatan itu akan dicapai. Wawancara dilakukan dengan berbagai pendekatan dan keterampilan hubungan antara pribadi yang digunakan untuk membawa pada suatu kesimpulan yang sukses. Waktu wawancara. Waktu yang diperlukan untuk wawancara tidak dapat diperkirakan secara tepat, namun dapat dirancang. Hal ini sangat tergantung dari keterampilan menggali informasi yang ingin diketahui atau diperoleh seorang manajer atau penyelia untuk meyakinkan apa yang didengar dan menggambarkan kenyataan yang ada. Di samping wawancara tersebut sangat menyita waktu manajer, maka dari beberapa penelitian lama, wawancara tersebut sekitar 1-2 jam cukup untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna evaluasi kinerja. Di sini ada cara-cara mempersiapkan wawancara. Yang pertama, mengumpulkan data, yaitu pelajari uraian pekerjaan karyawan yang akan dinilai, bandingkan prestasinya dengan standar dan lihat arsip penilaian prestasi sebelumnya. Menyiapkan karyawan yang akan dinilai, yaitu beritahu beberapa hari sebelumnya, baca uraian pekerjaan, analisis masalah dan susun pertanyaan serta komentar. Yang ketiga, memilih waktu yang tepat. Pilihlah waktu yang tepat sehingga penilai tidak terganggu oleh panggilan telepon atau tamu. Yang keempat, menelaah uraian jabatan karyawan, membandingkan kinerja karyawan dengan standar. Yang kelima, periksa file prestasi karyawan ini sebelum dan prestasi karyawan, persiapan karyawan. Ingatkan sekurangnya seminggu sebelumnya, baca uraian jabatannya, analisis masalah dan kumpulkan pertanyaan dan
komentar mereka. Carilah waktu yang sesuai dan lupakan waktu khusus. Gunakan tempat yang sangat pribadi di mana tidak dapat diterupsi oleh telepon atau tamu. Peran pelatihan, konseling, dan dalam meningkatkan kinerja serta pengembangan. Pentingnya pelatihan. Ada 7 langkah-langkah, yaitu yang pertama, pastikan masalah kinerja dan beritahu kepada karyawan apa yang salah. Yang kedua, izinkan karyawan merespon umpan balik. Yang ketiga, ketika karyawan telah mengerti, berikan respon yang positif. Yang keempat, ketahui kekuatan karyawan yang dapat mengkompensasi kelemahan kinerjanya. Cari yang bisa dilakukan untuk mengatasi kelemahannya. Ketahui kinerja yang dapat dari karyawan. Yang keenam, review kembali kekurangannya pada kinerja yang buruk dan komunikasikan pada karyawan. Yang ketujuh, pelatih kinerja sebaiknya membantu memperbaiki kinerja atau kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan. Peran pelatihan, konseling, dan penyuluhan dalam meningkatkan kinerja serta pengembangan. Contohnya, di sini ada pentingnya pelatihan. Di sini ada ada 8 pentingnya pelatihan. Yang pertama, persiapan yang salah mengenai pelatihan. Yang kedua, pengertian pelatihan. Yang ketiga, program-program pelatihan. Yang keempat, proses pelatihan. Yang kelima, tujuan dari proses pelatihan kinerja. Yang keenam, pelaksanaan pelatihan. Yang ketujuh, efektivitas pelatihan. Yang kedelapan, pelatihan yang direncanakan. Pentingnya konseling. Proses konseling dengan modul pengenalan penilaian kinerja. Penjelasan tugas pokok dan penentuan sasaran. Bekerja sama dengan karakter dan kompetensi pengukuran dan analisis. Yang ketiga, menyiapkan rencana pengembangan dan pekerjaan. Yang keempat, melaksanakan diskusi penilaian. Yang kelima, menilai. Yang keenam, menyediakan umpan balik. Yang keenam, pelatihan dan menasihat. Di sini ada pentingnya konseling. Apa sih pentingnya konseling? Proses pelatihan. Tentukan tujuan yang jelas dan mudah dimengerti. Berikan umpan balik yang akurat. Bersabar pada karyawan yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya. Ciptakan suasana kerja yang bebas dari ketakutan. Yakinlah kepada karyawan bahwa perusahaan mengharapkan semua karyawan sukses dalam bekerjanya. Berikan dorongan kepada karyawan untuk ketepatan dan kesesuaian pekerjaan. Berikan peluang bertanya bila mana perlu. Jangan kecewa
Bila sewaktu-waktu karyawan berbuat kesalahan, arahkan karyawan agar mereka bekerja dengan kemampuan mereka sendiri. Pentingnya penyelia. Yang pertama, kepiawaian penyelia dalam mengembangkan keahlian timbal balik. Yang kedua, membiarkan penghargaan kepada karyawan sebagai penghormatan diri. Yang ketiga, penyelia sebagai pelatih. Yang keempat, penyelia sebagai penasihat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.